Halo Sobat KBMed, senang sekali saya Dr. Farika bisa kembali menyapa di obrolan kesehatan hari ini. Sobat KBMed, pemeriksaan PET scan makin sering direkomendasikan oleh dokter. Tapi kalau dengar kata PET scan, banyak yang langsung merasa khawatir, apalagi kalau yang diperiksa adalah lansia atau anak. Yang sering muncul di kepala biasanya, ini aman nggak ya? Ada efek sampingnya nggak? Radiasinya oke nggak sih? Nah, kekhawatiran seperti ini sangat wajar, justru menunjukkan kepedulian kita terhadap orang yang kita sayangi. Di video kali ini, kita akan ngobrol tentang keamanan PET scan, khususnya untuk lansia dan anak-anak, supaya Sobat KBMed bisa merasa lebih tenang. Nah, sudah hadir bersama kita kembali Dr. Alvita Dewi Siswoyo, spesialis kedokteran nuklir, teragnostik molekuler, konsultan onkologi yang juga berpraktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Mandaya Royal Puri. Yuk, kita mulai tanya-tanya. Nah, Dok, jadi untuk Sobat KBMed tuh kadang-kadang punya keingintahuan yang besar ya, Dok ya. Kira-kira jadi PET scan itu sebenarnya apa sih, Dok, dan apa yang dokter pernah lihat atau harapkan dari pemeriksaan tersebut? Ya baik, jadi PET scan itu suatu pemeriksaan medis yang membantu dokter untuk melihat bagaimana tubuh bekerja dokter. Jadi bukan hanya dari bentuk atau strukturnya, tetapi dari aktivitasnya, bahkan dimulai dari sel. Jadi pemeriksaan PET scan itu lebih menilai keaktifan suatu sel, dan kalau kita tambahkan informasi anatomi seperti CT MRI, maka kita akan mendapatkan informasi ganda, yaitu informasi fungsional dan informasi anatomikal. Oh gitu, jadi memang bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif ya, Dok, dengan adanya PET scan tersebut ya, Dok ya. Dalam satu pemeriksaan kita bisa menilai aktivitas seluruh tubuh dokter. Nah, Dok, untuk PET scan sendiri sebenarnya dari sisi mekanisme kerjanya apa sih, Dok, yang diperlukan oleh PET scan? Iya, jadi pada pemeriksaan ini pasien akan diberikan zat khusus yang kita sebut dengan radiofarmaka dalam jumlah yang sangat kecil dan dalam dosis yang terukur. Nah, obat radiofarmaka ini akan mengikuti aktivitas alami tubuh. Nah, dari situ kita bisa menilai, Dok, apakah ada bagian tubuh yang aktivitasnya tidak normal. Misalnya kalau kanker, aktivitasnya meningkat, atau mungkin bisa kita gunakan untuk fungsi jantung, bahkan untuk penyakit otak yang bersifat degeneratif. Jadi tidak hanya di bidang onkologi kanker, tetapi PET scan ini juga bisa digunakan pada bidang-bidang kardiologi atau jantung dan neurologi atau penyakit otak. Oh, jadi memang banyak manfaatnya ya Sobat KBMed untuk PET scan ini. Baik, Dok, terima kasih ya, Dok ya. Nah, Dok, tadi kan dokter udah menyebut istilah radiofarmaka. Jadi, apakah radiofarmaka ini, Dok? Jadi, radiofarmaka itu bisa dibilang sebagai obat penanda yang pintar. Nah, misalnya pada kasus-kasus keganasan atau kanker, kita menggunakan yang disebut dengan fluordioksiglukos. Jadi, gula radioaktif, dokter. Kenapa kita menggunakan gula radioaktif? Karena sel kanker itu kan sel yang aktif membelah, dan dalam proses pembelahannya itu dia memerlukan gula sebagai tanda kutip makanannya atau bahan bakarnya, sehingga kita bisa menilai di mana saja di lokasi tubuh, dari lokasi seluruh tubuh ini yang menunjukkan keaktifan atau keterlibatan kanker dan penyebarannya. Nah, ini juga bisa memungkinkan dokter untuk melihat semacam peta ya. Jadi peta di dalam tubuh itu bagian tubuh mana saja selain tumor awalnya atau tumor primernya, juga bagian tubuh lainnya yang mungkin terjadi penyebaran dari suatu kanker. Nah, pada waktu radiofarmaka ini dimasukkan atau diberikan ke dalam tubuh, jadi dia bisa memancarkan seperti suatu sinyal yang akan ditangkap oleh mesin PET scan kita, sehingga bisa tergambar dalam suatu citra atau scan. Nah, jadi ini juga membantu untuk memberikan informasi secara fungsional. Baik, Dok, kalau gitu. Jadi memang setelah radiofarmaka ini masuk ke dalam tubuh dan dia memancarkan sinyal. Tetapi setelah memancarkan sinyal, apa yang terjadi, Dok, dalam tubuh kita dengan radiofarmaka ini? Ya, jadi Sobat KBMed jangan khawatir ya. Itu yang paling sering dikhawatirkan, nanti jangan-jangan akan ada terus-menerus atau menetap di dalam tubuh. Nah, obat radiofarmaka kita memang menggunakan bahan radiasi, tetapi dalam dosis yang kecil dan terukur.
Bahkan mungkin untuk anak-anak kita juga gunakan dengan dosis yang disesuaikan dengan berat badannya. Jadi memastikan tidak akan kelebihan dosis. Yang kedua, saat ini tidak akan menetap. Keaktifannya akan hilang dalam hitungan jam dan bahkan lebih cepat lagi karena dikeluarkan dari tubuh melalui urin, dokter. Jadi kalau misalnya untuk lansia ya dok ya, tadi kan dokter bilang kan dikeluarkan dengan cepat dari tubuh. Tapi kalau lansia kan mungkin fungsi tubuhnya udah nggak sefit waktu muda ya dok ya. Jadi kalau misalnya dokter mau menggunakan radiofarmaka ini atau memeriksakan PET scan untuk golongan lansia, kira-kira apa sih dok manfaat terbesarnya atau apa yang menjadi pertimbangan dokter untuk menggunakan PET scan pada kelompok lansia? Iya. Jadi pada orang tua justru PET scan ini justru membantu dokter untuk mendapatkan gambaran yang jelas tanpa harus melakukan pemeriksaan yang lebih berat atau invasif atau berulang. Misalnya pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan yang per regio. Tentu saja untuk menilai seluruh tubuh harus memberikan lebih dari 1 kali pemeriksaan. Yang kedua, PET scan ini aman untuk lansia karena seluruh prosesnya termasuk radiasi dari radiofarmakanya itu sudah dihitung dengan sangat cermat dan dosis radiasi yang digunakan sangat kecil dok dan disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien. Dan jangan khawatir juga, ada dokter dan petugas medis yang akan mendampingi selama proses pemeriksaan. Oh gitu, jadi kalau gitu aman lah ya Sobat Kalbemet ya untuk penggunaan PET scan ini pada lansia. Nah dok, maksudnya kalau misalnya tadi kita ngomong tentang lansia ya, sekarang kalau misalnya untuk anak-anak dok, biasa tuh orang tua tuh jauh lebih khawatir ya dok ya. Kira-kira kalau untuk situasi seperti apakah dok PET scan ini masih bisa dipertimbangkan untuk anak dan bagaimana yang membuat dokter merasa aman untuk melakukan pemeriksaan PET scan ini untuk anak-anak dok? Iya, yang pertama yang saya perlu tekankan bahwa memang PET scan menggunakan radiasi tetapi dengan dosis yang relatif kecil dan terukur. Nah, pada anak-anak tentu saja akan kita sesuaikan dengan berat badannya dokter. Sehingga makin kecil radiasinya dan juga dari sifatnya yang tadi saya sebutkan bahwa keaktifan radiasinya tidak akan bertahan lama dan cepat dikeluarkan dalam tubuh. Nah, pada anak-anak memang kita harus lebih concern ya dari segi apakah pemeriksaannya ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan resikonya. Yang kita khawatirkan kan resikonya. Tapi seperti yang tadi kita sama-sama bincangkan bahwa manfaatnya sudah jelas. Misalnya untuk pasien kanker untuk memilih pengobatan yang sesuai untuk kedepannya. Nah ini informasi ini bisa diberikan dengan baik dengan pemeriksaan PET scan. Nah untuk kondisi-kondisi lainnya tentu saja dokter akan menilai terlebih dahulu mulai dari kesehatan, kemudian kemampuan anak untuk menjalani pemeriksaan dengan tenang. Nah, pada anak-anak usia tertentu, apabila diperlukan, kita akan menidurkan pasien-pasien sehingga apa? Sehingga anak-anak jadi lebih tenang, dok, selama pemeriksaan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ya dok ya boleh dirangkum nih dok. Jadi apakah peran utama yang perlu diingat oleh masyarakat atau Sobat Kalbemet soal PET scan untuk anak dan lansia? Pesan utamanya sederhana dok, bahwa PET scan ini aman untuk anak-anak dan lansia apabila dilakukan dengan indikasi yang tepat dan dengan pengawasan medis. Jadi jangan khawatir ya untuk para orang tua, nanti selama pemeriksaan ada dokter yang akan selalu mendampingi. Nah pemeriksaan ini juga tidak dilakukan sembarangan, harus dengan indikasi yang tepat. Dan dokter akan menilai kondisi pasien sebelum pemeriksaan dokter, termasuk menentukan jenis radiofarmaka dan dosis yang paling sesuai yang kita hitung dengan cara cermat untuk memastikan dosis yang paling sesuai untuk anak-anak maupun lansia. Dan karena manfaat dari PET scan ini seringkali tidak tergantikan oleh modalitas pemeriksaan lainnya, kita tetap melakukan pemeriksaan PET scan pada anak-anak karena manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya, yaitu kita bisa menilai penyakit secara dini dan bisa memberikan informasi fungsional termasuk perkembangan dari penyakitnya di dalam tubuh. Terima kasih Dr. Alvita ya untuk penjelasannya sangat menenangkan dok. Jadi Sobat Kalbemet, semoga obrolan hari ini bisa membantu menjawab rasa khawatir Anda, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Ingat, PET scan tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan dokter untuk mendapatkan informasi yang paling tepat bagi perawatan pasien. Bila ada hal yang masih membuat ragu, jangan sungkan untuk bertanya langsung pada dokter yang merawat.
Terima kasih ya sudah menyimak. Terima kasih ya Dokter Alvita ya. Nah, untuk informasi kesehatan atau kanker lainnya, Sobat KBMed bisa mengikuti akun Instagram One Onco. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Salam KBMed.